Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Siapa yang hari ini masuk? Ini sama Kanca. Kenapa? Tadi kita belajar tentang surat apa? Terakhir. Hari surat Al-Qari'ah itu apa? Hari kiamat. Al-Qari'ah hari kiamat. Surat Az-Zalzalah ini artinya guncangan atau layak dan dahsyat. Coba seperti itu. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha li'anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu as'atan liyurawu a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Jadi itu surat Az-Zalzalah. Dimana surat Az-Zalzalah ini menceritakan tentang dahsyatnya kiamat. Kita bahas ayat per ayat ya. Yang pertama untuk ayat pertama artinya itu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Jadi maksud dari ayat pertama ini pada saat hari kiamat guncangannya itu lebih besar daripada gempa. Kalau gempa yang biasanya mungkin 1 sampai 2 kali selesai, kalau hari kiamat bisa lebih, bahkan bisa menghancurkan yang namanya rumah, tanah itu bisa terbelah dan gunung juga bakal hancur. Jadi itu kedahsyatannya hari kiamat. Yang kedua, bumi mengeluarkan seluruhnya. Maksudnya di sini arti yang kedua, bumi saat hari kiamat itu akan mengeluarkan isinya. Baik orang yang sudah meninggal kan di dalam bumi itu bakal dikeluarin. Jadi bumi itu akan mengeluarkan isinya gitu. Jadi orang yang meninggal itu akan dikeluarkan saat hari kiamat. 3. Dan manusia bertanya apa yang terjadi dengannya. Jadi di sini pada saat hari terjadi kita manusia itu pasti bakal bingung. Kenapa sih kok bumi ini jadi kayak gini gitu? Kok berbeda dengan yang sebelumnya? 4. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Jadi pada saat hari kiamat bumi itu akan memberitahu apa yang telah kita lakukan. Jadi kayak bumi itu menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat selama hidup. Itu bumi akan memberitahu.
5. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Jadi hari kiamat itu terjadi karena perintah Allah. Kalau Allah belum memerintahkan hari kiamat itu terjadi, hari kiamat itu tidak bakal terjadi. Tapi kalau Allah sudah memerintahkan, bakal langsung terjadinya hari kiamat. Karena pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpecah untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Jadi untuk ayat nomor 6, ayat 6 ini nanti manusia itu tadi kan di ayat kedua itu kan sudah saja bumi mengeluarkan isi perutnya. Nah, untuk ayat 6 ini manusia itu bakal dikelompokkan sesuai amal perbuatan dia. Jadi kalau dia melakukan perbuatan yang salah atau buruk nih, dia bakal dikelompokkan jadi satu. Kalau dia melakukan amal baik, dan juga bakal dibagi satu. Jadi nanti mereka itu akan dibagi kelompok per kelompok. Maksud dari ayat. Nah, 7. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Ada yang tahu zarah itu apa? Zarah itu artinya kecil. Jadi ayat 7 ini siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, maksudnya kebaikan kecil, itu akan mendapatkan balasan atau akan mendapatkan balasan. Jadi contoh, kita melakukan kebaikan kecil nih, contohnya membantu teman, minjemin pulpen aja, dia nggak ada pulpen nih. Nah nanti Allah itu bakal balas kebaikan kita itu walaupun sekecil itu, walaupun kebaikan kita tuh hanya sekecil pasir, tak pasir kan, pasir itu kan kecil banget tuh, nggak bisa diambil satu pasir kan, walaupun sekecil itu Allah itu akan balas kebaikan kita. Jadi kalau bisa kita melakukan yang namanya kebaikan, mau sekecil apapun itu nanti bakal ada balas. Berapa terakhir siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Kalau tadi kebaikan yang kita lakukan kecil aja udah dibalas, ada balasannya, apalagi buat yang melakukan kejahatan. Mau kejahatan kecil ataupun besar, pasti akan ada balasannya. Nomor ayat 8 ini dia bilang, mau kita melakukan kejahatan kecil ya, itu bakal ada balasannya. Jadi kalau bisa kita menjauhi yang namanya kejahatan ini, yang paling kecil aja berbohong. Jadi nggak boleh berbohong. Ya, berbohong aja udah kejahatan ya, apalagi yang lainnya. Paham? Ada pertanyaan? Di halaman 140 mengamalkan pesan pokok yang yang pertama meyakini adanya hari kiamat dan hari perhitungan manusia. Jadi kita harus yakin yang namanya hari kiamat, dan kalau ada hari kiamat juga ada yang namanya hari perhitungan amal. Jadi nanti amal kita itu bakal dihitung, baik mau buruk maupun baik, itu bakal dihitung saat nanti hari dua. Senantiasa melaksanakan ibadah, sholat dan tanpa sadar. Jadi kalau bisa kita itu rajin yang namanya ibadah, baik sholat, ngaji, itu harus kita lakukan. Kayak kita tuh mengumpulkan pahala kebaikan di hidup datangnya hari kiamat. 3. Dengan melakukan amal soleh, buat bersedekah, membagi yang
lain dan lain. Nah ini tadi, jadi kita harus sering-sering yang namanya melakukan kebaikan. Kalau kemarin lagi hari juga udah mau teman itu minjem pulpen, kalau bisa dipinjemin itu udah melakukan yang namanya keempat, berbakti kepada orang tua dan guru dengan menaati perintahnya, bersihkan rumah dan mendoakannya. Jadi kalau bisa, khususnya orang tua kalau di rumah itu jangan pernah yang namanya melawan orang tua, yaitu nggak boleh. Ada yang pernah dengar kalau nggak boleh ngomong kepada orang tua? Pernah dengar? Nggak boleh ngomong mereka? Dengar? Pernah dengar? Jadi kalau bisa anak-anak itu nggak boleh ngeluarin ke orang tua kita, karena itu dosa, ya. Yang kayak gitu, perkataan itu nggak boleh. Melawan itu juga nggak boleh. PR ya. Tulis surat Az-Zalzalah Arab sama artinya. Ya. Ya, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.